Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di saudara-saudaraku yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi rahmat atas kepada panjenengan semuanya. Kemudian saya berterima kasih banyak untuk segala kehormatan kepada antum-antum semua, kepada diri saya pribadi, dan memohon maaf banyak-banyak sekali karena kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Al-Fakir sendiri. Hadirin silakan. Jadi banyak dari kita yang bertanya tentang musyahadah jalur Nur Muhammad SAW. Jadi jalur Nur Muhammad ini apakah itu ada sanad atau tidak? Sebenarnya orang-orang yang langsung kepada jalur Nur Muhammad atau musyahadah Nur Muhammad itu tidak perlu bersanad, karena dia langsung kepada Nur Muhammad. Akan tetapi ada juga beberapa orang tua kita, ulama kita, yang menyimpan daripada sanad Nur Muhammad tadi. Dari mana dia belajar, kemudian dari gurunya daripada gurunya daripada gurunya, dia menyimpan sanad itu. Tapi sekiranya ada orang-orang yang mau langsung, yang memang tinggalnya di pedesaan, di pegunungan, di tempat terpencil, dia tidak punya harta, dia tidak punya HP, bahkan ketika dia mau belajar untuk mencari daripada Allah melalui jalur musyahadah Nur Muhammad, itu boleh, jangan pernah kita batasi. Akan tetapi ketika memang kita mampu, kita belum stroke misal, kita belum cacat misal, kita masih ada kemampuan misal, carilah guru. Itu. Tapi kalau jalur Nur Muhammad sendiri sebenarnya itu tidak perlu sanad, karena itu langsung kepada Nur Muhammad. Akan tetapi banyak daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita yang menyimpan sanadnya. Jadi orang-orang yang memang bersalawat kemudian tidak punya guru, itu boleh-boleh saja. Tapi ada juga yang menganjurkan, karena takutnya nanti, khawatirnya nanti akidahnya ini loh yang paling penting. Akidahnya menyimpang. Akidah yang menyimpang itu seperti apa? Ya seperti di dalam ilmu-ilmu hakikat kita tahu ilmu akidah. Ada paham Jabariyah, ada Mu'tazilah. Nah itu kan paham-paham menyimpang sebenarnya di dalam ilmu akidah. Bukan kita menyesatkan, bukan kita menyalahkan, tapi inilah paham-paham yang sekiranya kita berpaham seperti ini, maka akidah kita menyimpang. Kenapa menyimpang? Coba cari tahu sebab-sebabnya. Kenapa menyimpang? Karena tidak sesuai dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, tabi'in. Sementara yang kita kenal dalam dunia persejarahan, dunia sejarah yang ada dalam abad ke abad, akidah yang lurus mengikuti Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in sampai ke ulama kita, warasatul anbiya, itu akidah Asy'ariyah Maturidi. Nah, kalau kita ucuk-ucuk, ecek-ecek langsung ya kepada Nur Muhammad. Tapi kalau kita tidak belajar akidah juga, takutnya khawatirnya terjadi ke lembah paham Jabariyah. Nah, seperti itu kenyataannya. Banyak di lapangan yang terjadi begitu. Tapi alhamdulillah barangkali 90% ya, 90% kemungkinan itu orang-orang sekarang tuh ada HP, ada pemberitahuan. Nah, jadi ilmu Nur Muhammad itu tidak punya sanad juga tidak masalah, karena dia langsung ke Nur Muhammad. Tapi ada sanadnya juga, ada yang mencatat. Kalau dari Al-Fakir sendiri itu daripada kakek, kemudian kakek ini daripada bapaknya sampai ke Raja Boneh ke-16. Itu Lapatau Matanatika, Sultan Azimuddin, beliau Azmat Khan. Kemudian beliau itu punya om, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuanta Salamaka Rigoa. Nah, Syekh Yusuf Tuanta Salamaka ini punya 21 toriko. Kemudian beliau itu ditunjuk langsung oleh baginda Nabi SAW melalui daripada Nabi Khadir, sewaktu bertemu langsung dibawa ke Raeng, ditunjuk langsung untuk mengajari daripada ilmu rahasia Nur Muhammad tuh. Jadi daripada Nabi Khidir langsung kepada Syekh Yusuf. Tentunya pasti banyak yang bertanya, kenapa begitu?
Kenapa tidak melalui daripada ini? Begini. Ulama-ulama muktabaroh, ulama-ulama tasawuf kita, itu sebenarnya banyak pakaian yang langsung diberitakan oleh baginda Nabi, kamu saya angkat langsung kepadamu. Seperti Syekh Ahmad Tijani. Beliau itu langsung bertemu dengan baginda Nabi SAW dalam mimpi beliau, disuruh untuk menamakan torikohnya sendiri, mengisbatkan kepada namanya beliau, Syekh Ahmad Tijani. Makanya ada torikoh Tijaniyah. Lihat sanatnya Tijani itu. Torikoh Tijaniyah itu berapa sanat itu? Kalau tidak salah 14K atau berapa itu? Wallahu alam bisawab. Nah, itu langsung kepada baginda Nabi, kepada Syekh Ahmad Tijani. Tapi beliau juga berguru sama Syekh Saman Al-Madani. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung kita dapat ilham. Mimpi ketemu Nabi pakai inilah contohnya. Dan dikarang-karang atau memang hanya yakin bermodalkan keyakinan itu Nabi. Seperti kemarin ada satu kisah, kita tidak sebut nama. Ada satu kisah, beliau tuh mimpi ketemu Syekh Siti Jenar. Kemudian dikasih tahu begini, kamu amanahku sekarang kepada engkau wahai cucuku, katanya. Kamu bikin torikoh Jenariyah. Nah, ini apakah sahih? Lihat orangnya itu berapa torikoh? Apakah dia dapat ijazah kemursidan seperti Syekh Ahmad Tijani, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari yang 21 torikoh, kemudian Syekh Ahmad Tijani beberapa torikoh? Nah, kebanyakan sebenarnya ulama-ulama kita itu begitu, cuma untuk membeberkannya, memasyurkannya, beliau tahan. Tapi kalau Syekh Ahmad Tijani makanya banyak yang tidak setuju. Pada zaman sekarang pun banyak yang menentang Syekh Ahmad Tijani, torikoh Tijaniyah itu. Tapi bagi orang-orang yang kasyaf maknawiyah, kasyaf tembus penglihatannya, maka dia tetap mengambil torikoh Tijaniyah. Begitu juga dengan torikoh jalur Nur Muhammad. Ketika pun seandainya dia tidak mempunyai sanad kepada guru-gurunya, tapi dia mengamalkan musyahadah langsung ke Nur Muhammad, itu boleh saja meskipun dia tidak bersanad. Jadi di ilmu Nur Muhammad ini bisa diajarkan kepada anak cucu kita kelak. Tapi metodenya ini metodenya itu setiap orang-orang yang diberi langsung seperti Syekh Yusuf Al-Makassari itu punya metode khalwat Nur Muhammad. Inilah yang turun-temurun ke cucu-cucunya, ke keponakannya, cucunya, atau ke murid-muridnya. Beda lagi yang jalur muktabaro seperti khalwatiyahnya, naksabandiyahnya. Karena yang awal-awal di Indonesia ini abad 17, yang paling pertama membawa toriko naksabandi itu Syekh Yusuf. Cuma yang populer khalwatiyah Yusufiyah. Itu beliau. Kemudian baru di abad 17 berikutnya setelah Syekh Yusuf yang mempopulerkan naksabandi itu Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Baru kebawanya. Tapi beliau lebih terkenal dengan Syekh khalwatiyah. Tarekat khalwatiyah Yusufiyah. Itu ada beberapa jalur, itu sampai ujung-ujungnya mentoknya ke Sayyidina Ali. Kalau naksabandi itu ke Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau yang beliau ini khalwat Nur Muhammad itu langsung daripada Nabi Khadir. Karena mau percaya tidak percaya, kita orang-orang timur mempercayai memang bahwa Sayyidina Khadir punya anak namanya Syekh Yusuf Al-Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau inilah langsung daripada Syekh Yusuf, langsung daripada Nabi Khadir, karena beliau anaknya. Cuma ketika itu Nabi Khidir menyamar, namanya Abdullah, Sayyid Abdullah, atau Sayyidina, tuanku Abdullah Khidir. Kadang juga Abul Abbas. Kadang di riwayat lain Balia bin Malkan. Allah alam bisawab, banyak namanya beliau. Dan beliau mempunyai anak yaitu Syekh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Nah, kemudian inilah yang diajarkan, metode-metode inilah yang diajarkan turun-temurun. Cuma berhubung ada yang bertanya tentang jalur Nur Muhammad ini, maka kita buka sekarang. Kita buka sanadnya, ya intinya kita tidak sebut satu-satu lah. Yang penting ke sana, ke beliau. Nah, kemudian sanad-sanad ini ataupun jalur-jalur ini pahami dulu, ada dua jalur. Jalur tauhid, jalur nur. Jalur tauhid itu terbagi
Ada yang tauhidul af'al, asma, sifat, zat. Ada jalur tauhid itu termasuk 20 sifat. Nah, itu termasuk jalur tauhid juga. Termasuk juga zikir-zikir itu, zikir tubuh, la ilaha illallah, zikir hati Allah Allah, zikir nyawa hu Allah, zikir rahasia. Kemudian ada lagi metode cara sholat, itu juga termasuk metode tauhid. Metode jalur nur yang musyahadah kepada Nur Muhammad. Jadi kalau metode tauhid, metode jalur zikir, metode tauhid ini itu dari af'al, ya, asma, sifat, ke zat. Kemudian zat ini kalau kita di sini tiada lain daripada Rabbul Izzati, harus naik ke Rabbul Izzati. Karena kalau tidak kita tertahan di nur. Nur itu ya zat Allah, zat. Tapi Rabbul Izzati inilah yang pencipta daripada zat. Kita berpatokan, dia diskusi, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, sembahlah akunya ya Rabbul Izzati. Jadi kita pulang itu dari af'al, mi'rad ke asma, mi'rad lagi ke sifat, mi'rad ke zat. Zat tidak lain daripada Rabbul Izzati, akunya Rabbul Izzati. Diyakini sampai situ, baru jangan di situ terus. Makanya tadi kita dengar saudara kita, guru kita Andra Igurta Bus Sangkodi, beliau mengatakan jangan sampai kita keracunan zikir sampai zat. Nah, harus balik pulang ke af'al. Itu jalur tauhid. Tidak kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu ke zat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ini kalau jalur tauhid begini. Dari af'al, asma, sifat, zat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zat, sifat, asma, af'al. Itu paling enak. Itu jalur tauhid. Kalau jalur nur, yang awal itu ke Nur Muhammad, baru ke Nur Zat, baru ke Rabbul Izzati, baru turun lagi ke Nur Muhammad penyaksiannya. Itu baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jalur tauhid itu af'al awal, star akhirnya ya af'al. Jalur Nur Muhammad, star awal Nur Muhammad, ya star akhirnya Nur Muhammad. Jangan terus-terus di zat. Maukah jadi Tuhan? Tidak. Artinya kesadarannya tetap melebur. Kesadaran Adam kita ini dileburkan sampai ke zat, sampai ke tiada lain Rabbul Izzati. Baru lebur di situ, sehingga yang ada hanya aku menyaksikan nurku. Akunya nur, akunya Allah menyaksikan Nur Muhammad. Begitu kalau jalur nur. Jadi kita tidak tertahan di Nur Muhammad. Tapi sungguh kasihanlah kita kalau salah paham kepada ulama-ulama terdahulu. Contoh-contohnya imam-imam kita, contoh-contohnya imam mazhab, contohnya imam akidah. Asy'ariyah Maturidi dibilang itu masih jalur tauhid itu. Itu masih jalur syariat itu. Ini terlalu kesombongan kita. Baru belajar ilmu ma'rifat, sudah cerita sana sini, sudah merasa paling benar. Nah, ini ke diri ya. Ini saya bicara sendiri. Jadi tidak keluar-luar. Ini untuk paham kita sendiri aja. Jadi orang yang menonton ini jangan keluar. Tidak usah, tidak perlu kita gendor-gendorkan ke sana kemari. Oh ini yang paling benar, tidak. Semuanya punya metode masing-masing. Pilihlah satu metode. Kalau kita mau ke Jogja tuh ada calo banyak, ada 10 orang calo. Pilihlah salah satu metode itu. Boleh juga calo satu kita ikuti dulu sampai ke Jogja, pulang lagi. Mau ikut calo manapun bisa. Ketika si calo itu menyesatkan kita di tengah jalan, kita tahu enggak jalur sini. Oh enggak begini. Nah, kita pergi lagi. Jadi maksudnya begitu. Tanpa itu. Tanpa kita mengatakan si calo itu begini begitu, enggak perlu. Nah, apalagi kita itu melihat secara syariatnya, bukan kita pandang sosoknya si guru itu. Jangan. Ini tertahan, sangat tertahan. Tapi jangan juga dinafikan. Jangan dinafikan. Jadi yang dinafikan tuh keakuan kitanya sama keakuannya makhluk itu yang ada pada sosok itu. Jadi pandanglah itu kepada Rasulullah. Pandang itu Rasulullah secara syariat, secara batin Nur Muhammad. Karena sahabat begitu, robitohnya ke Rasulullah. Tidak mungkin 124.000 sahabat, wah saya sudah punya sir masing-masing ini. Wah, saya ini pokoknya ini. Tidak bisa. Harus taat kepada
baginda Nabi SAW. Itu namanya adab dan akhlak, ilmu tasawuf. Seperti itu. Kemudian ini terbagi dua ya. Terbagi dua kepahaman Nur Muhammad nih. Nah, begini, paham yang pertama, paham A. Oke, pilih sendiri. Saya tidak mau bilang saya paham ini, enggak. Pilih sendiri dua paham ini. Paham A itu begini. Jasad kita dari Nur Muhammad. Nah, kemudian ruhani kita dari Nur Ilahi. Nah, itu paham A. Kalau paham B yang lebih beradab, tapi yang penting tahu hakikatnya begini. Paham B itu jasad ini dari Nur Muhammad, nah, ruhani ini dari Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad itu daripada zat Allah. Itu yang lebih beradab. Secara syariatnya, thariqahnya begitu. Tapi secara ma'rifat memang hakikatnya tiada lain. Karena Nur Nabi Muhammad SAW itu daripada zat Allah. Cuma itu tadi, kalau mau beradab, bertasawuf yang bagus kepada baginda Nabi SAW, jangan kita melangkah-langkahi. Nur Nabi Muhammad SAW. Tuh, untuk secara kalam. Jadi salawat itu syariatnya ke beliau. Hakikatnya ke Nur Muhammad, ya beliau juga Nur Muhammad, tapi malah induknya malah itu lebih beradab. Nah, yang penting di dalam hakikat la maujudu bihaqqi illallah, la maujud bihaqqi illallah. Artinya Nabi Adam itu makhluk. Nyata? Nabi Adam makhluk bukan? Makhluk. Nyata? Nabi Nuh makhluk bukan? Makhluk. Nah, semua nabi makhluk bukan? Makhluk. Artinya kan tidak ada hakikatnya. Tapi bukan berarti tidak ada, baru kita ini mau kurang ajar, tidak beradab. Oh jangan, karena beliau itu af'al Allah. Kita juga sama af'al Allah semuanya. Nah, tapi af'al Allah itulah, dari situlah sempurnanya utusan itu, sempurnanya af'al Allah yang paling sempurna. Siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita akhir zaman. Nah, itu bagi paham yang mengaku pengikut baginda Nabi SAW. Kalau untuk paham lain tidak kita. Oh no, kita tidak bertengkar. Berbeda paham boleh kan? Tidak mungkin kan kita ikut semua paham-paham itu. Ada kan motor, tidak mungkin satu Yogyakarta ini pakai motor Kawasaki Ninja semua, tidak mungkin. Pasti ada pakai motor Supra, pakai motor Astrea, dipakai pula boncengan janda pirang kan? Nah, ada beda-beda motornya, kendaraannya. Jadi berbeda paham sering kita ulang. Berbeda paham bukan berarti salah. Berbeda paham bukan berarti kita ini kan tidak. Tapi kita ini yang mengaku pengikut baginda Nabi SAW. Yang jadi masalah itu akidah. Makanya apa kata Mat Kilau? Ini Mat Kilau. Mat Kilau itu tahu kan? Mat Kilau. Orang-orang Melayu ini jangan disalahpahami. Bani Jawi Melayu. Asia Tenggara itu Melayu. Kita sengaja dipisah kok. Asia Tenggara itu Melayu. Rasnya Melayu. Jawa, Sumatera, Sulawesi itu Melayu tuh. Thailand, Brunei, Malaysia Melayu. Rasnya Melayu, Detro Melayu. Jadi kata Mat Kilau, orang-orang Melayu ini tidak hanya mulia dengan adat, kesultanan dan budaya saja, tanpa akidah. Kita orang-orang Melayu. Gitu nah. Kita kalau mau cari pertolongan, cari Allah. Ya toh? Cari Allah. Apa dalilnya? Fafirru ilallah, berlarilah engkau kepada Allah. Bukan kita lari-larian. Itu dikias. Nah, carilah Allah jika ingin menang. Maka hadirin sembilan, ini sangat penting akidah ini. Banyak dari kita yang mencampur-campur. Kalau kita tidak punya akidah seperti yang pondasi yang kuat, macam mana kita ini campur-campur begitu? Ini untuk pengikut yang mengaku pengikut baginda Nabi SAW. Kalau masalah tentang apanya itu terserah. Tapi ini untuk yang mengikut. Nah, jadi mengikuti baginda Nabi SAW itu sama dengan mengikuti daripada ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu tadi, ajaran Nur Muhammad ini itu bersumber langsung kepada baginda Nabi SAW. Tapi untuk orang yang berkompeten, belum lagi setruk, masih ada kesempatan, masih ada apa dan sebagainya, carilah guru. Guru itu jangan kau pandang gurunya, tidak ada itu, tidak boleh memandang itu dalam pandangan hakikat. Tapi dalam pandangan syariat tetap, pandanglah itu Rasulullah.
Karena orang-orang yang seperti itu pernah bertemu lutut dengan gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai begini Nabi. Dan beliau-beliau itu mengajar ada SK, tidak seperti sekarang. Kita tegas bukan marah-marah. Ini akidah. Tidak seperti sekarang, mohon maaf. Banyak dari kita pintar sampai esteller mungkin. Kita tiba-tiba tidak ada SK mengajar. Dari mana asalnya? Beli kitab di toko-toko, diajarkan ke orang-orang. Akhirnya akidah, ketika ditanya akidah apa? Saya sembarang aja, hakikatnya Allah semua. Lah ini yang bikin hancur secara syariat. Akhirnya kita komen sana sini, menyesatkan sana sini. Kita yang paling benar, semua orang masuk neraka. Semua orang sesat. Percuma sholat, percuma 5 waktu, sampai dahi ini hitam sama ini, lutut hitam, percuma. Ini orang-orang khawarij loh. Kita harus tegas ini akhir tahun ini. Wallahi, ini bukan main-main akidah kita itu. Jadi jangan mau dicampur. Nenek moyang kita loh, leluhur kita dulu, Bani Jawa, Bani Melayu nih, mempertahankan akidah ini, Pak. Pahlawan-pahlawan mendidih, mempertahankan kehormatan akidah, mempertahankan negara, bangsa, anak cucu kita. Karena beliau tuh mikir sampai 7 turunan ke selanjutnya. Kalau kita mikir enggak ke anak cucu kita 7 turunan itu sampai besok. Bahkan beliau-beliau sampai dikatakan pohon kelapa ditanam, padahal berapa lama tumbuhnya itu pohon kelapa. Ini Masya Allah. Jadi inilah kita, selalulah kita dalam pandangan itu, oke lah, pahamkanlah kedudukan itu, jangan dicampur. Nah ini bagi saya pribadi, Al-Fakir pribadi, jangan dicampur. Syariat, hukum, tidak salah orang mengkaji hukum-hukum itu. Jangan sesatkan orang-orang yang hanya bilang, oh itu syariat saja, jangan. Saya berkali-kali dengar itu. Syariat itu hanya kulit. Wah, tidak hanya kulit. Toriko itu hanya jalan. Oh, tidak hanya jalan, kendaraan. Hakikat itu hanya akidah saja. Yang penting saya sudah di makrifat. Setelah makrifat apa? Murtad. Kan banyak yang paham begitu. Oh, dalilnya mana? Ya Allah itu tidak bertuhan. Ya jelas, Allah itu ateis kalau bahasa kasarnya. Betul. Jangan kamu. Secara syariat kita memang ada, dimaujudkan, diadakan. Secara hakikat ya tidak ada, tapi secara syariat ada. Yang mana pikiran dan perasaan itu. Nah, kalau pikiran dan perasaan masih goyang, masih kesana kemari, baru mengatakan ya itu tadi zat, aku Allah, anallah, kita ini Allah, sembahlah. Ini Allah, ini enggak begitu. Tapi kalau untuk belajar silahkan, tapi pahamkanlah kedudukan itu dong. Yang mana kita mencari Allah itu kan gampang. Istilahnya huwal awal, huwal akhir, huwal zuhur, huwal batin. Secara hakikat kan la maujud bihaqi illallah. Yang susah itu mencari kita. Yang mana kita? Sudah dibuka 20 sifat mustahil. Pikiran, perasaan itu kita. Secara syariat ada tidak? Ada. Maujud, diadakan. Bukan ada, tapi diadakan. Sangka-sangka. Ini yang mau dipulangkan. Jangan sampai masih wilayah pikiran, wilayah perasaan baru kita mengatakan Fir'aun. Jangan. Karena banyak kitab-kitab orang tua kita, banyak paham-paham kita. Orang tua kita paham, leluhur kita paham. Kita paham tidak duduknya di situ. Fir'aun kita kira tidak belajar ilmu hakikat. Oh, no. Fir'aun itu belajar sampai ilmu hakikat. Tapi ketika didatangkan mursyid Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam, tidak mau. Saya sudah tahu ngapain ikut kamu. Itu. Ini utusan. Ini secara syariat. Jadi Fir'aun itu sudah belajar ilmu hakikat. Cuma dia kebingungan. Tidak mau ikut utusan Allah. Tidak mau ikut Nabi Musa. Akhirnya mengira-ngira, oh ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi.
Zikirnya Allah alif lam lam ha saja, ketika sudah paham di dalam kesadaran, itu lebih mulia. Allah itu kan alif lam lam ha. Itu apa? Zat, sifat, asma, af'al. Huwa di situ, ah di situ, ha di situ. Allah itu sudah komplit loh. Makanya di ismu zat Allah. Apa itu Allah? Kalau kita bahasa ininya, tarekat Nur Muhammad, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin. Siapa yang menghantarkan pemahaman ini semua? Siapa lagi kalau bukan syariatnya ya baginda Nabi SAW. Makanya ada syair, telah hadir cahaya penerang jiwa. Apalagi manusia mulia penerang jiwa. Sampai di ini kan tola al badru alaina. Itu secara syariat kepada baginda Nabi. Tapi hakikat baginda Nabi tiada lain, tidak ada. Artinya ketika kita tarik hakikat ya, kata tadi Nabi Musa, Nabi Adam itu makhluk. Nah, nurnya tiada lain juga Nur Muhammad. Bahkan beliau yang paling induk Nur Muhammad itu. Maka pegang tadi, terserah mau pegang paham A, paham B. Paham A, ya batang tubuh ini dari Nur Muhammad, ruhani daripada Nur Zat. Tapi kalau yang paham B, batang tubuh Nur Muhammad, ruhani Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ruhani kita daripada nurnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang beradab. Tapi tidak apa-apa kita mengatakan paham B, Nur Muhammad, tapi kita paham A, itu lebih mantap. Itu adab, akhlak. Kita takut kalau kapan-kapan kita itu terlalu sombong. Terlalu sombongnya begini, tidak perlu lagi kamu bersolawat ke sana. Nah, ini ada kata-kata begini tuh, adabnya di mana? Akhlaknya kita di mana? Sehebat-hebatnya ma'rifat kita di akhir zaman misal, tidak bisa mendahului para sahabat, bersuhbah langsung dengan beliau, tidak bisa mendahului tabi'in. Makanya tabi'in sehebat-hebatnya tabi'in, hebat-hebatnya sholawatnya, hebat-hebatnya daripada hafalannya, tidak bisa mendahului sahabat, Pak. Karena pernah bertemu langsung baginda Nabi SAW. Sama dengan kita, tidak bisa melampaui tabi'in. Tabi'in tidak bisa. Derajatnya tetap aja. Jadi derajat itu sudah ditentukan sebenarnya di alam malakut juga, di alam kunhizat pun sudah, cuma belum ditampakkan. Dalam alam kunhizat, kemudian di lauh mahfud kepada martabat malakut. Disitulah kejadian-kejadian yang pertama ada, siapa ruhnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, kemudian diputari tawaf oleh 124.000 Nabi kurang satu, baginda Nabi kan di tengah. Baru 124.000 Sultan Aulia, baru 124.000, terus begitu. Nah, itu di alam malakut. Nah, itulah hadirin semulakan, bagaimana kita berat betul-betul. Kita dari sekarang tuh jaga betul-betul akidah. Terutama paham ma'rifat kita ini selalu tercampur-campur, membulat dan sebagainya. Akhirnya menjadi paham khawarij. Karena paham khawarij inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi daripada Dajjal. Apa? Orang-orang yang mengatakan saya yang benar, semua sesat, semua masuk neraka. Ada tuh kaum-kaum yang begitu. Kalau bukan golonganku, kafir. Jangan begitu. Kita pahami begini nah, husnuzonnya itu begini nah, ketika pun misal ya kita belajar ma'rifat, belajar thoriqoh, belajar hakikat, syariatnya bagus, oke. Ada orang yang baru di kedudukan syariat misalnya, dia tidak pernah belajar thoriqoh, hakikat dan ma'rifat, itu prasangka baik. Jangan sampai karena rahmat Allah derajat makom dia itu lebih tinggi daripada kita yang sombong, merasa sudah lengkap 4. Ini hati kita yang mau dibenarkan. Pandangan kita itu nah itu di dalam pandangan ilmu hati, ilmu thoriqoh. Dalam pandangan ma'rifat
Itu tadi, jangan ada wujud selain daripada Allah. Jadi yang kita pandang tuh apanya? Nurnya. Cuma nur ini bernampak kepada yang zohir. Begitu ceritanya. Jadi pandangannya perjalanan kita ini, kalau jalur nur tadi Muhammad akhir, ya tahu batang tubuh, Muhammad akhir, Muhammad zohir batang tubuh, Muhammad batin hati, naik lagi ke Muhammad akhir nyawa, naik lagi ke Muhammad awal. Di atasnya Muhammad lain, tiada lain Rabbul Izzati. Itu kalau jalur nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalur tauhid tadi dari af'al, asma, sifat, zat, Rabbul Izzati, baru turun balik. Begitu kan? 2 kalimat syahadat. Nah, itu baru sempurna. Jadi hadirin semuanya, bagaimana kita itu jangan pernah melihat orang-orang keadaannya itu sekarang. Kalau ada paham-paham yang sesat, pahamnya yang sesatkan, jangan orangnya. Barangkali kita sekarang ini begini, mana tahu kita akhir kehidupan kita. Dibandingkan mereka, misal yang terlalu kita sombongnya dengan ilmu ma'rifat nih, dengan kedudukan syariat, tidak pernah mengaji ma'rifat, tapi dia tiba-tiba derajatnya tinggi. Belum, kita tidak tahu loh. Allah punya sifat jaiz. Ini yang kita hindari. Jadi pandang orang itu prasangka baik aja. Cuma pahamnya itu yang tidak diikuti ketika menyimpang. Makanya kenapa ulama-ulama kita itu tetap ada sifat waro, sikap waroknya hati-hati di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu tasawuf. Makanya ulama kita membagi mazhabnya ikut apa, akidahnya ikut apa, ma'rifatnya ikut apa, thariqahnya ikut apa, tasawufnya apa, untuk supaya tidak menyimpang. Apanya? Ajarannya aja. Kenapa bisa menyimpang? Contoh Khawarij, dia mengkafirkan sahabat Sayyidina Ali. Itu ada juga golongan satu mengkafirkan yang sahabat-sahabat lain. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah 124.000 sahabat tidak ada yang kafir. Meskipun ada perbedaan pendapat, pertentangan, tidak ada. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dituliskan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu an wa radu'an. Itu gelarnya RA. Kalau kita gelarnya apa? Esteller. Itu yang mau dibanggakan? Bukan, beliau tuh RA, radhiyallahu anhum. Artinya sudah dapat gelar begitu. 124.000 sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit, kata baginda Nabi. Itu yang kita yakini. Jangan ada satu sahabat pun yang disesatkan, yang dibenci. Itulah pahamnya. Perlu kita pahami di situ. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, yaitu tadi sekelumit pertanyaan-pertanyaan dan kita jawab secara singkat dan padat. Mudah-mudahan dimengerti, dipahamkan Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Banyak-banyaklah bertawakal, berserah diri kepada Allah, berdoa dengan kesadaran Nur Muhammad. Mudah-mudahan diberi kepahaman. Karena kepahaman itu tidak hanya serta-merta menonton ini paham, tidak. Tapi berlanjut. Kepahaman itu bisa sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Bisa sampai 1 tahunnya baru paham. Yang penting nonton aja dulu, tidak perlu menuntut paham. Yang penting tahu prakteknya deh, itu sudah, masyarakat sudah di situ. Ya mungkin begitu, kita Pangeran Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.